Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada kali ini kita akan kembali mempelajari satu bagian dari firman Tuhan di dalam ibadah PA, dan kiranya apa yang kita pelajari tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi dapat menjadi bekal bagi kita di dalam menjalani hidup sehari-hari sesuai dengan hikmat Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa, memohon Tuhan untuk membukakan kebenarannya bagi kita sekalian. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih atas segala berkat, kasih karunia, anugerah, dan juga penyertaan yang Kau berikan kepada kami di dalam kehidupan ini. Tuhan, pada ibadah kali ini kami kembali akan mempelajari satu bagian dari firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Biarlah Engkau siapkan hati kami semua, supaya kami dapat mengertinya, dan terlebih lagi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau yang memimpin pembahasan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ibadah PA kita sudah sampai di dalam pembahasan Amsal pasal yang ke-7. Dan pada PA kali ini kita akan membahas sekaligus satu pasal, yaitu ayat pertama sampai ayat ke-27. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita bersama-sama untuk menguji pemahaman kita terhadap penerapan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah kita mempelajari Amsal 7, kembali kita akan menguji apakah ada pemahaman kita yang diubahkan melalui PA pada kali ini. Ada beberapa pernyataan dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, silakan menjawabnya sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan pada saat ini. Yang pertama, karena seks sejatinya adalah hal yang kotor, maka diperlukan norma-norma masyarakat untuk membatasinya. Setuju atau tidak, silakan menjawab. Yang kedua, tanggung jawab terbesar kita sebagai orang tua adalah mendidik anak-anak untuk berperilaku baik. Yang ketiga, masa muda adalah masa ketika seseorang sebaiknya mengeksplorasi dunia sebebas mungkin. Yang keempat, hikmat Tuhan akan membuat hidup kita bebas dari masalah. Dan yang terakhir, mengekang diri adalah cara terbaik untuk melepaskan diri dari godaan dosa. Silakan dijawab, dan jangan lupa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian juga menyiapkan Alkitab serta mungkin catatan-catatan lain yang diperlukan. Mari kita masuk ke dalam pembahasan, dan sebelumnya saya akan mengantar kita untuk merenungkan satu pertanyaan ini, yaitu apakah seks sejatinya adalah hal yang kotor? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebenarnya kalau kita membaca di dalam Alkitab, terutama di dalam Kejadian 1 ayat 28 dan juga 2 ayat 24, maka kita akan mengerti bahwa Tuhanlah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, serta Tuhan jugalah yang memberi perintah untuk beranak cucu. Jadi dari sini kita melihat bahwa seks itu sebenarnya bukan hal yang kotor. Namun demikian, setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, maka seks itu menjadi terlihat kotor. Kita dapat membacanya nanti, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bisa melihat di dalam Kejadian 2 ayat 25, dan juga bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 7. Sebelum jatuh di dalam dosa, walaupun manusia itu telanjang tidak berpakaian, namun tidak merasa malu. Setelah kejatuhan, barulah timbul rasa malu. Jadi sebenarnya seks itu adalah hal yang kudus karena itu diperintahkan oleh Tuhan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Namun karena kejatuhan di dalam dosa, maka seks itu terlihat kotor. Kalau kita melihat fenomena di dalam kehidupan sehari-hari, pornografi dan zina itu semakin meluas, terutama di dalam era digital pada masa kini. Konten-konten yang tidak senonoh dan juga semakin banyak orang yang membagikan hal-hal yang
tidak sesuai dengan kekudusan atau standar moral di dalam Alkitab, terutama di dalam hal seks. Itu semakin menjamur dosa, kejatuhan di dalam hal seksual, juga semakin mudah untuk dilakukan orang-orang pada masa kini. Oleh sebab itu, iblis juga menggunakan godaan seksual itu sebagai perangkap yang efektif. Kita sering mendengar kejatuhan seorang hamba Tuhan, kejatuhan orang-orang terpandang, dan berbagai berita yang menghebohkan lainnya yang diakibatkan karena adanya misalnya perzinahan ataupun juga pornografi. Keluarga hancur, reputasi hancur, tetapi ada satu lagi yang lebih mengerikan dari itu semua di dalam sudut pandang Alkitab. Yaitu apa? Kita tahu bahwa jangan berzina itu merupakan salah satu perintah di dalam 10 hukum Tuhan. Dan di dalam hukum Taurat juga, hukuman bagi pezina itu adalah hukuman mati. Kita bisa membacanya di dalam kitab Imamat 20 ayat 10. Hukuman mati tidak main-main. Dan kemudian kalau kita membaca selanjutnya di dalam Perjanjian Baru, Paulus juga menjelaskan bahwa sebenarnya tubuh kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu kita juga tidak boleh mencemarkannya, menggunakannya di dalam aktivitas-aktivitas yang melanggar perintah Tuhan. Terutama kalau melakukan perzinahan. Karena itu bait Roh Kudus cemar. Ketika laki-laki dan perempuan mereka melakukan hubungan seks di luar pernikahan yang telah diberkati Tuhan, maka itu berarti kita sedang mencemarkan bait Roh Kudus, yaitu tubuh kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di dalam kehidupan masyarakat, mungkin tidak sedikit orang yang menganggap bahwa perzinahan ataupun pornografi itu adalah dosa yang umum dilakukan, wajar, kelihatannya kurang merusak dibanding narkoba, pembunuhan, dan sebagainya. Tetapi kita ingat, kalau kita membaca di dalam Alkitab, itu adalah dosa yang sangat dibenci Tuhan. Dan perzinahan juga salah satu hal yang menyebabkan kita itu masuk ke dalam maut. Karena Roma 6 ayat 23a menyatakan upah dosa adalah maut. Nah, kalau kita melihat seperti ini, maka kita pun sebagai mungkin orang tua pasti akan menginginkan anak-anak kita untuk hidup kudus, masuk ke jenjang pernikahan secara kudus dan penuh berkat Tuhan. Demikian juga dengan seorang ayah, kita tidak tahu apakah ini pasti Salomo ataupun yang lain, tetapi di dalam Amsal 7 ini jelas-jelas kita akan melihat ada nasihat yang diberikan dari seorang ayah kepada anaknya. Kita akan melihat strukturnya, yaitu ayat 1-5, seruan seorang ayah kepada anak untuk mendengarkan nasihatnya. Kemudian ayat 6-23, itu adalah ilustrasi nasihat. Jadi ada sebuah narasi atau cerita, supaya si anak itu benar-benar mengerti apa yang akan menjadi nasihat dari sang ayah. Kemudian yang terakhir, ayat 24-27, nasihat seorang ayah kepada anaknya supaya menghindari zina. Jadi memang kejatuhan di dalam dosa seksual itu akibatnya luar biasa. Oleh sebab itu, ayah ini benar-benar mewanti-wanti pada anaknya untuk tidak terjerat ke dalam dosa perzinahan. Dan kalau kita sudah mengikuti pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita akan seperti diingatkan bahwa isi dari Amsal 7 ini itu sejajar dengan pasal 5 ayat 1-4, dan kemudian yang baru saja kita lewati ayat 6-20. Pasal 6 ayat 20-35. Mari kita akan memasuki bagian per bagian dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Ayat 1-5. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu.
Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalan, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita melihat ada berbagai perulangan dan juga kesejajaran yang dinyatakan di dalam bagian ini. Kita akan melihatnya satu persatu. Di dalam ayat 1-3 itu ada perintah, ada ajaran, kemudian simpanlah seperti biji matamu, tambatkanlah pada jarimu, tulislah pada loh hatimu. Ini adalah gambaran-gambaran bagaimana ayat menginginkan anaknya untuk benar-benar meresapi nasihatnya. Kalau di Israel, mereka memahami bahwa tanggung jawab orang tua, ayah maupun ibu, tetapi terutama ayah, adalah mendidik anak-anaknya untuk memahami perintah Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan didikan ini harus benar-benar diresapi. Perintah Tuhan, hikmat Tuhan, firman Tuhan, itu harus ditaati dan seluruh keberadaan diri harus terlibat ketika kita menjalankan perintah Tuhan. Nah, kalau tadi ada beberapa gambaran, biji mata, jari, loh hati, kita akan melihat betapa pentingnya perintah-perintah ini. Bandingkan dengan Yeremia 31 ayat 33, saya bacakan demikian. Yeremia 31 ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kalau kita mempelajari firman Tuhan, itu tidak cukup hanya di pengetahuan. Kita harus menjadikannya sebagai bagian dari diri kita. Seperti biji mata itu adalah hal yang sangat penting. Kita dapat membayangkan bagaimana kalau kita tidak memiliki penglihatan, dan kemudian tuliskan di dalam loh hati, seperti juga firman Tuhan di dalam Yeremia tadi, Tuhan akan menuliskan Tauratnya di dalam hati anak-anaknya. Jadi itu akan menjadi karakter kita. Perintah Tuhan, hikmat Tuhan, itu sudah selayaknya menjadi karakter kita. Dan orang tua wajib mengajarkannya secara berulang-ulang kepada anak-anaknya. Bandingkan dengan apa yang dinyatakan Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 4-9, kita mengenalnya dengan Shema Israel. Ulangan 6 ayat 4-9, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Firman Tuhan tidak boleh diabaikan, harus terus-menerus diajarkan berulang-ulang. Itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Mari kita renungkan apa yang selama ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Memang kita bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi mereka. Kalau kita memiliki kemampuan di bidang bisnis, kita bisa mengajarkan mereka dunia bisnis. Kalau kita memiliki suatu keterampilan tertentu, maka kita juga bisa mewariskan keterampilan tersebut kepada mereka.
Tetapi yang terlebih lagi, apakah kita sudah menuntun mereka untuk mengenal Tuhan dengan benar? Dan itu bukan sekedar tampak luar, perilaku. Mungkin banyak orang tua yang merasa puas kalau anak-anaknya berperilaku baik. Tetapi sebenarnya itu tidak cukup. Karena Alkitab mengajarkan, seperti juga apa yang sudah kita baca tadi, perlu adanya karakter. Maksudnya kebenaran Tuhan itu menjadi karakter di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada transformasi hati. Jadi tidak hanya di luar kelihatan baik saja. Kalau ada orang tua, mereka patuh, tetapi ketika tidak ada orang tua, mereka baru kelihatan aslinya. Itu tidak benar. Dan kemudian juga tidak hanya tampak saleh, tapi benar-benar hatinya ditransformasi oleh Roh Kudus. Ini yang dinamakan dengan lahir baru. Kita bisa mempelajarinya ketika Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan Nikodemus. Nah, inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua, yaitu menuntun mereka mengenal Allah dengan benar, dan kemudian kita mendoakan mereka supaya Roh Kudus mentransformasi hati mereka, sehingga mereka lahir baru, mereka meninggalkan kehidupan dosa, dan mereka bersandar pada kehidupan yang penuh anugerah di dalam Tuhan Yesus. Ingat ya, kesuksesan seorang anak itu bukan hanya terlihat ketika dia berhasil di dalam ukuran dunia, pendidikan, kekayaan, dan sebagainya. Juga bukan hanya berhasil di dalam perilaku baik, menjadi anak yang sopan, saleh, dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah apakah mereka benar-benar sudah lahir baru, menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan menyukai untuk menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jika sebatas pengetahuan, yakinlah suatu saat nanti akan pudar. Kalau kita membaca di dalam Matius 13 ayat 20 sampai 22 ada perumpamaan tentang penabur, dan di situ ada benih yang ditabur di tanah yang berbatu dan di tengah semak duri. Penganiayaan, penindasan, kekhawatiran, tipu daya kekayaan dunia, dan sebagainya, suatu saat itu bisa mengakibatkan anak-anak kita kelihatannya kehilangan iman dan meninggalkan perintah Tuhan. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah memang mereka itu belum lahir baru, hanya terlihat Kristen, hanya terlihat patuh, tetapi hati mereka belum diubahkan oleh Roh Kudus. Ini juga yang harus menjadi perhatian bagi para guru sekolah minggu. Apa yang kita ajarkan benar-benar harus diuji dan juga harus keluar dari kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh lepas dari itu. Kita juga harus mendoakan mereka. Karena seberapapun banyak usaha kita, tanpa Roh Kudus yang bekerja, maka mereka itu tidak akan bisa diubahkan hatinya. Kalau kita melihat juga di dalam ayat 2 tadi ada kata-kata hidup, atau di dalam bahasa Indonesia masa kini hidup bahagia. Ini sekali lagi mengingatkan adanya dua jalan, dua pilihan jalan hidup yang sangat sering muncul di dalam tradisi hikmat, termasuk juga salah satunya di dalam kitab Amsal. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ketika kita mempelajari Mazmur beberapa waktu yang lalu, di dalam Mazmur pasal yang pertama, misalnya ayat ke-6, tertulis demikian, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi ada dua pilihan jalan. Dan kemudian Amsal 12 ayat 28, di jalan kebenaran terhadap hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Ada jalan orang benar, ada jalan orang fasik. Itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Ada pintu yang lebar dan pintu yang sempit. Jalan orang benar, pintu yang sempit. Itu mungkin kelihatan tidak enak di dalam kacamata dunia. Tetapi itu adalah jalan yang diperkenan oleh Tuhan. Sebaliknya, pintu yang lebar, jalan orang fasik, kelihatannya enak, nyaman, tetapi itu tidak diperkenan oleh Tuhan.
Dan keduanya itu memiliki konsekuensi. Satunya adalah hidup kekal, satunya menuju maut. Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Jadi kalau kita hidup di dalam hikmat Tuhan, itu tidak serta-merta kita akan hidupnya seperti kita berkendara di jalan tol, serba mulus. Tidak. Justru ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kemungkinan besar yang terjadi adalah kita mengalami penolakan, penganiayaan, dan sebagainya. Tetapi yakinlah itu adalah jalan yang benar, yang menuju kehidupan yang kekal dan penuh dengan berkat Tuhan. Marilah kita selalu merenungkan ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, dan juga ketika kita harus mengambil keputusan, apakah yang akan kita pilih itu menuju hidup kekal atau menuju maut. Inilah yang juga dinasihatkan oleh ayah tersebut kepada anak, hati-hati dengan jebakan yang ada di dalam dosa perzinahan. Nah, kita akan melihat gambaran yang dinyatakan dari sang ayah kepada anaknya, karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian sundal dengan hati licik. Cerewet dan liat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang di bawahnya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju berangkat, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam narasi tadi kita membaca ada seorang muda yang tak berpengalaman, yang tak berakal budi. Ini secara literal atau harfiah itu artinya terbuka. Sedang mencoba-coba, ada di dalam tahap pencarian. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu menyatakan satu istilah pemuda yang masih hijau. Kita semua tentu tahu artinya. Dan seorang yang bodoh. Pemuda yang masih hijau ini, yang tidak memiliki hikmat, itu sangat mudah terjerat oleh dosa perzinahan. Ketika dia digoda oleh seorang perempuan asing, dia seperti lembu atau orang bodoh atau burung dan sebagainya yang masuk ke dalam perangkap. Kelihatannya perempuan tersebut menawarkan sesuatu hal yang enak. Tetapi di balik itu semua ada kengerian yang luar biasa. Kita akan belajar nanti. Jadi berhati-hatilah pada masa muda atau tahap pencarian. Ingat, ada dua pilihan jalan hidup dan masing-masing ada konsekuensinya. Jadi menurut Alkitab, saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa pada masa muda kita boleh mengeksplorasi dunia dengan sebebas-bebasnya.
Memang kita memiliki kemerdekaan di dalam Tuhan, tetapi kemerdekaan itu ada batasnya, yaitu apa? Perintah Tuhan, ajaran Tuhan. Itu bukan untuk mengekang kita, tetapi justru Tuhan nyatakan supaya kita memilih jalan hidup yang benar. Tuhan tidak ingin anak-anaknya jatuh ke dalam berbagai permasalahan yang rumit, dan bahkan di balik itu semua ada maut. Kita tahu bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh perzinaan. Dan itu juga yang harus menjadi kewaspadaan, terutama bagi anak muda. Melekatlah pada Tuhan dan firman-Nya sejak muda. Jadi tadi dikatakan ya, hikmat itu harus dijadikan sebagai seperti saudara. Kita harus benar-benar mencintai firman Tuhan. Kita benar-benar mengenal Tuhan, dan kita juga mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai firman Tuhan, memahami firman Tuhan, maka yakinlah godaan seberat apapun dapat kita atasi. Baik itu dalam wujud godaan seksual, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi kalau kita benar-benar sudah dipuaskan oleh Tuhan, dan kita benar-benar menempatkan hikmat Tuhan di atas segalanya, maka kita tidak akan tergiur. Inilah yang diajarkan oleh ayat tersebut kepada anaknya. Dan perempuan itu juga digambarkan, saya lebih cocok menggunakan kata wanita seperti terjemahan BINK ya, karena ada konotasi tertentu di sini. Wanita itu merayu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir, menggodanya, dan sebagainya. Jadi pemuda itu berkali-kali digoda oleh sang wanita. Dan wanita itu menawarkan makanan yang lezat, kamar yang nyaman dan menggoda, kemudian keamanan. Ini juga narasi yang sangat bagus ya, karena wanita itu dikatakan dia menggambarkan suaminya sedang pergi jauh. Jadi apalagi yang ditakutkan? Ada makanan, ada kamar, suaminya juga tidak ada di rumah. Dan pemuda itu, maaf, bisa melakukan hubungan seksual sepuasnya dengan si wanita. Godaan seperti itu sangat sulit untuk ditampik oleh seorang anak muda, apalagi yang tidak memiliki hikmat. Jadi apa yang kita lakukan jika dihadapkan pada godaan seperti itu? Sering sekali kita mendengar ada orang-orang yang jatuh di dalam hubungan seksual, pada mulanya cuma chatting atau karena sering bersama-sama, sering keluar bareng, dan sebagainya. Terus-menerus dilakukan, apalagi terbuka, sama-sama terbuka, dan wanita itu juga mungkin menggoda si pria. Pada akhirnya mereka jatuh. Nasihat yang dinyatakan di dalam Amsal 7 ini mengingatkan kita semua, baik kita sebagai laki-laki atau perempuan, sama-sama rentan terhadap dosa ini. Hati-hatilah, waspadalah. Jangan sampai kita seperti binatang yang masuk ke dalam perangkap, seperti kalau di dalam bahasa Indonesia kerbau yang dicucuk hidungnya, atau ikan yang masuk ke dalam kail. Kelihatannya menggoda, tetapi ikan itu tidak tahu bahwa di balik umpan ada pancing yang akan menjerat hidupnya. Ingatlah apa yang dilakukan Yusuf. Jadi kalau saya ketika membaca Amsal ini langsung teringat dengan Yusuf. Di dalam Kejadian 39, dia adalah seorang pemuda yang penuh hikmat. Walaupun berkali-kali digoda oleh seorang wanita yang sangat menggiurkan, istri Potifar. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf, dengan hikmat Tuhan, dia berani mengatasinya. Dia dengan gagah berani menolak ajakan sang wanita. Apakah dengan penolakan itu hidup Yusuf jauh lebih enak? Tidak. Dia justru dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kita dapat belajar, kalau kita menerapkan hikmat Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita akan mengalami permasalahan, ketidaknyamanan secara dunia. Tetapi ingat, itu ada di dalam rencana Tuhan.
Kita tahu Yusuf selama di dalam penjara, dia sangat diberkati Tuhan. Dan justru melalui lika-liku kehidupan yang kelihatannya sulit seperti itulah, pada akhirnya Tuhan itu menempatkan Yusuf di dalam posisi yang sangat tinggi di Mesir. Jadi inilah rencana Tuhan dan hikmat Tuhan. Memang ketika kita menerapkan hikmat Tuhan, tidak serta-merta hidup kita bebas dari masalah. Tetapi yakinlah, kalau kita tidak menerapkan hikmat Tuhan, hidup kita pasti akan jauh lebih bermasalah. Terutama ketika nanti kita akan dihadapkan pada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan mengenai dosa-dosa kita. Tetapi bersyukurlah, Kristus sudah menebus dosa kita dan kita baru saja merayakan kebangkitannya. Maka Kristus juga akan memampukan kita untuk menampik dosa. Dan juga Roh Kudus akan memberikan kita hikmat sehingga kita dapat merespons, menimbang-nimbang situasi yang ada di dalam kehidupan kita dengan tepat. Mungkin apa yang kita pikir baik, ujung-ujungnya itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi apa yang kita pikir merugikan, ternyata itu yang berkenan di hati Tuhan. Nah, ini perlu hikmat Tuhan. Jadi, mau S3, mau lulusan SD, semua itu bisa mendapatkannya. S3 pun tanpa hikmat Tuhan, mereka itu pasti bisa hancur. Tetapi, maaf, seorang yang lulusan SD, tetapi memiliki hikmat Tuhan, dia akan bisa mengarahkan kehidupannya, walaupun mungkin tidak sesukses orang yang berpendidikan tinggi, tetapi hidupnya penuh berkat Tuhan. Kita lanjutkan di dalam bagian terakhir, ayat 24 sampai 27. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam ayat 25 sampai 26 ini tadi dinyatakan ya, banyak orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Ini adalah gambaran militer atau peperangan tentang kerusakan luar biasa akibat perzinahan. Banyak anak muda yang jatuh karena perzinahan. Banyak pejabat, kalau di dalam masa kini ya, banyak hamba Tuhan, banyak tokoh masyarakat yang jatuh karena perzinahan. Mereka hatinya membelok, mereka tersesat. Tanpa mereka sadari, kelihatannya mereka ingin menikmati sesuatu, tetapi ujung-ujungnya adalah kehancuran. Oleh sebab itu, berhati-hatilah. Sebelum itu terjadi, ingat apa yang dinyatakan oleh ayah kepada anaknya ini, tentang godaan-godaan seksual yang ada di sekitar kita. Kelihatannya menarik, tetapi ujung-ujungnya adalah maut. Dunia orang mati, di dalam bahasa Ibrani adalah Sheol, ruangan-ruangan maut. Apa Sheol itu? Dunia orang mati. Ini adalah sebuah keadaan yang akan dialami oleh semua orang setelah kita mati. Jadi walaupun orang kaya atau orang miskin, berpendidikan atau tidak, orang yang mengenal Tuhan atau tidak, semua orang menurut kepercayaan Israel pada masa itu akan masuk ke Sheol. Ingat ya, orang Israel pada masa itu belum mengenal konsep surga dan neraka sejelas yang ada pada masa perjanjian baru. Di Sheol, manusia itu akan mengalami kengerian, terpisah dari semua yang dikasih, termasuk Tuhan. Misalnya di dalam Mazmur 6 ayat 6, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Ini adalah gambaran orang Israel pada masa itu setelah mati. Semua orang akan mengalaminya. Orang berhikmat maupun tidak. Orang yang percaya kepada Tuhan maupun tidak. Itu akan masuk ke Sheol. Jadi Sheol itu berbeda dengan apa yang kita pahami sebagai neraka. Jadi ini adalah konsep orang-orang Israel pada masa perjanjian lama ketika firman Tuhan masih secara terbatas dinyatakan kepada mereka. Tetapi ada satu konsep yang menarik juga di dalam Sheol ini, yaitu
Hanya Allah yang dapat membebaskan manusia dari situ. Mazmur 49 ayat 16. Nah, ini mengingatkan kita, Mazmur ini pada apa yang dinyatakan di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya senang sekali melihat ada lagi ya paparan antara dua jalan di sini ya. Yang satu menuju maut, yang satu menuju hidup yang kekal. Yang satu tidak diperkenan oleh Tuhan, yang satu diperkenan oleh Tuhan. Yang satu mungkin di dalam dunia kelihatannya enak, tetapi sebenarnya itu membawa kehancuran. Sebaliknya, yang satu lagi di dunia kelihatan menderita, sengsara. Tetapi orang yang benar-benar sudah dilahirbarukan, walaupun menempuh jalan yang sesak ini, tetapi dia akan tetap merasa berbahagia. Karena dia tahu dunia ini tidak akan ada artinya dibanding dengan Tuhan. Mazmur 73 ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Inilah pernyataan yang hanya bisa diucapkan oleh orang yang hatinya sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Sehingga dia tidak akan lagi tergoda oleh kenikmatan-kenikmatan dunia yang fana. Kalau sudah dipuaskan oleh Tuhan, maka godaan apapun, termasuk juga godaan seksual, itu akan bisa ditanggulangi. Jadi milikilah relasi yang intim dengan Tuhan dan firman-Nya, supaya kita terhindar dari perzinahan. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kembali kita akan menguji pemahaman kita ya, setelah kita mempelajari Amsal ini. Yang pertama, karena seks sejatinya adalah hal yang kotor, maka diperlukan norma-norma masyarakat untuk membatasinya. Setuju atau tidak setuju? Kita sudah belajar, seks itu sebenarnya kudus ya, karena dinyatakan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan. Namun karena dosa, maka seks itu terlihat kotor. Dan kemudian ingat norma-norma masyarakat Eropa, Amerika dengan norma-norma masyarakat Asia berbeda. Mana yang lebih benar? Itu akan sangat sulit ya. Pasti akan ada banyak perdebatan. Tetapi yang benar adalah bukan norma-norma masyarakat, tetapi panduan di dalam Alkitab yang dapat memberi arahan kepada kita. Mana seks yang boleh dilakukan, mana seks yang terlarang untuk dilakukan. Jadi pernyataan ini kita tidak setuju. Yang kedua, tanggung jawab terbesar kita sebagai orang tua adalah mendidik anak-anak untuk berperilaku baik. Ini juga tidak setuju. Karena apa? Tanggung jawab terbesar kita bukan hanya membuat mereka berperilaku baik tampak luar, tetapi menuntun mereka untuk benar-benar mengenal Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan mendoakan mereka supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Mereka benar-benar lahir baru dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang mereka kasih. Kalau mereka sudah menjadikan Tuhan sebagai prioritas, maka yakinlah kita akan mengutus mereka ke manapun di dunia ini, dan keadaan mereka akan seperti apapun, mereka akan tetap taat kepada Tuhan. Di dalam Amsal kita juga sudah belajar bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuannya. Jadi benar-benar kita harus mendidik mereka untuk takut akan Tuhan. Masa muda adalah masa ketika seseorang sebaiknya mengeksplorasi dunia sebebas mungkin. Ini juga tidak setuju. Seperti tadi, anak muda yang masuk ke dalam perangkap seorang wanita, mungkin dia juga mengeksplorasi dunia, mumpung masih muda, masih banyak tenaga, kekuatan, dan sebagainya. Ingin coba-coba, tetapi ingat, tidak semua hal boleh kita coba. Ada hal-hal tertentu yang dibenci oleh Tuhan, dan ujung-ujungnya adalah maut. Yang keempat, hikmat Tuhan akan membuat hidup kita bebas dari masalah. Tidak setuju juga. Mengapa demikian? Karena hikmat Tuhan mungkin tidak akan melepaskan kita dari masalah. Bahkan seperti Yusuf, akan membuat kita masuk ke dalam masalah yang berat. Tetapi dengan hikmat Tuhan, kita akan mampu mengatasi setiap masalah yang ada di dalam kehidupan ini dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang terakhir,
Mengekang diri adalah cara terbaik untuk melepaskan diri dari godaan dosa. Ini juga tidak setuju. Yakinlah, semakin dikekang, semakin dibatasi. Seperti juga kalau kita membatasi anak-anak kita, melarang mereka melakukan sesuatu, mereka justru malah akan semakin coba-coba ya. Jadi semakin diri dikekang, kita memiliki natur dosa, akan semakin ingin memberontak. Satu-satunya jalan yang terbaik adalah kita bersandar pada Tuhan. Kita mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Setelah hati kita dilahirbarukan, maka kita akan mampu melihat segala sesuatu di dunia ini dengan cara pandang yang benar. Apa yang mungkin dianggap berguna atau dikejar-kejar oleh orang dunia, bagi kita itu tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan relasi dengan Tuhan. Kalau kita sudah menikmati relasi dengan Tuhan, yakinlah, godaan dosa, termasuk juga perzinahan, seberat apapun dapat kita tolak. Demikian firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada ibadah PA pada kali ini, dan kita akan melanjutkannya ke Amsal-Amsal berikutnya. Saya sudah tidak sabar lagi akan mengajak kita masuk ke dalam Amsal 8. Ini Amsal yang sangat indah ketika Amsal itu diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tetap bersekutu walaupun kita masih ada di dalam ibadah online dan saya juga masih melayani dari jarak jauh, tetapi marilah kita sama-sama saling mendoakan dan sama-sama saling bertumbuh, dan mari berlomba-lomba bukan untuk mengejar apa yang fana, tetapi berlomba-lomba untuk menerapkan hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakinlah, kita pasti akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman yang telah Engkau tabur di dalam hati kami, biarlah itu menjadi kekuatan dan panduan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah begitu banyak anak-anak-Mu yang jatuh di dalam dosa perzinahan, terutama mereka yang masih muda, mereka yang ada di dalam posisi-posisi yang tinggi, yang memiliki fasilitas dan sebagainya. Jagalah hati mereka Tuhan, supaya mereka tidak tergiur oleh ajakan maut ini. Biarlah hati mereka tetap lurus, fokus untuk menikmati relasi dengan Engkau, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, jaga juga untuk rumah tangga-Mu, rumah tangga anak-anak-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini, terutama para pelayan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, bahwa iblis menggunakan godaan seksual sebagai senjata yang sangat efektif, sehingga banyak orang yang terjerat, termasuk juga para pelayan-pelayan-Mu. Maka kami juga mendoakan supaya Engkau jaga mereka, dan mereka juga kiranya dapat terus hidup di dalam hikmat Tuhan, supaya pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada mereka dapat mereka tuntaskan dengan baik sampai akhir hidup mereka. Dan Tuhan, sekiranya jika kami masih ada di dalam dosa-dosa seksual dan maupun dosa-dosa yang lain yang masih terus kami lakukan, dan kami masih kesulitan untuk melepaskan diri darinya, kami percaya Tuhan, Roh Kudus memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, dan juga kenikmatan berelasi dengan Engkau itu jauh lebih besar dibanding yang lain. Oleh sebab itu, biarlah hati kami senantiasa fokus untuk terus mencari wajah-Mu Tuhan, dan menikmati relasi dan juga hadirat-Mu. Jemaat Tuhan sekalian, kiranya kita dapat menjadi saksi dan juga terang di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biarlah kita bersama-sama dengan gereja ini dan juga orang-orang Kristen lainnya, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, bersatu hati untuk mengerjakan pelayanan dan juga panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, turun melimpah atas saudara sekalian, mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati, dan sampai jumpa di dalam ibadah PA selanjutnya.